Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Raldo. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana menggunakan metode VAR atau VCM di eViews. Nah, di sini saya menggunakan data time series pada provinsi Sumatera Barat dengan 3 variabel, yaitu yang pertama variabel indeks pembangunan manusia, yang kedua yaitu tingkat penduduk miskin, yang ketiga yaitu tingkat pengangguran terbuka. Baik, di sini saya menggunakan data provinsi Sumatera Barat dengan variabel indeks pembangunan manusia, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran. Dan data saya ini adalah data time series. Lalu kita copy semuanya, terus kita buka eViews, lalu kita klik file, Word file, lalu kita masukkan tahun sesuai dengan yang ada pada data. Lalu kenapa saya memakai frekuensi annual, dikarenakan data saya per tahun. Lalu kita klik quick, kita empty group, kita masukkan angka yang telah kita copy tadi. Nah, setelah itu kita ubah ser 01, 02 nya dan 03 nya menyesuaikan dengan variabel data kita. Nah, untuk pertama kita melakukan uji stasionaritas. Uji stasionaritas ini kita uji per setiap variabel agar mengetahui apakah data kita layak atau tidak dengan mengklik view, standar unit root test. Lalu kita mulai dari level pertama, kita klik OK. Nah, data dikatakan lolos uji stasioner dengan angka probabilitasnya di bawah 0,05. Jika belum sesuai dengan 0,05, maka teman-teman bisa lanjutkan pada level kedua dengan cara yang sama. Nah, di sini data saya masih besar, lalu kita klik lagi view, lalu tetap dengan seperti tadi lalu ke level 3. Nah, di sini data saya sudah di bawah 0,05, maka variabel pertama saya sudah lolos uji stasionaritas. Dan step ini dilakukan untuk tiap variabel agar mengetahui apakah data layak diuji atau tidak. Harus diuji per setiap level ya teman-teman, level 1, 2, dan 3. Nah, disclaimer, setiap pengujian pada levelnya, jika salah satu variabel itu memiliki level yang berbeda, maka harus mengikuti variabel yang dimana paling tinggi. Misalnya variabel saya ini semuanya pada tingkat level 3, maka semuanya itu harus diuji pada level yang ketiga atau second different, pada level second different. Semuanya harus menyesuaikan ya teman-teman, agar data layak diuji.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji leg optimum. Pertama yaitu memblok semua variabel, lalu kita klik kanan, lalu klik open, lalu klik aspar. Nah, di sini kita ubah menjadi di buka kurung, lalu koma 2. Nah, kenapa? Dikarenakan pada uji stasioner data saya itu diuji sampai ke tingkat terakhir atau second different atau tingkat terakhir differentnya. Nah, jika data teman-teman hanya mencapai tingkat kedua, maka cukup rumusnya dibuka kurung variabel lalu tutup kurung. Nah, jika teman-teman uji stasionaritasnya hanya pada tingkat pertama, maka itu tidak perlu. Lalu setelah rumusnya benar, maka teman-teman tinggal ngeklik OK. Ini telah benar ya teman-teman, leg intervalnya mengikuti rekomend dari EV saja. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil uji legnya, yaitu lalu kita klik view lagi, lalu kita ke leg structure, lalu kita klik leg length interior. Nah, untuk angka ini teman-teman ikuti dari view saja, lalu klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya, yaitu pada penentu leg optimal ini dilihat dari nilai AKIK information kriteria atau AIC yang paling minimum. Di sini AIC saya yaitu 10,03235. Teman-teman hanya perlu melihat AIC saja, lalu teman-teman kembali ke estimate. Nah, tinggal OK. Nah, ini adalah hasil leg optimumnya. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Lalu nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas VAR. Uji stabilitas VAR ini perlu diuji terlebih dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1. Maka kita mulai dengan ngeklik view yang tadi tidak perlu dikeluarin ya teman-teman. Lalu kita klik view, lalu klik leg structure, lalu kita klik AR root table. Nah, di sini modulusnya di bawah angka 1 ya teman-teman, berarti data ini lolos dari uji stabilitas. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat model grafiknya. Teman-teman cukup hanya melihat modulus ini di bawah angka 1 agar terlihat bahwa datanya ini telah stabil sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya teman-teman klik view, klik leg structure, lalu klik root graph. Nah, ini untuk melihat grafiknya. Nah, jika titik di dalam titik ini, di dalam lingkaran ini tidak keluar, maka data tersebut dikatakan stabil dan lolos uji stabilitas. Nah, itu hasil dari uji stabilitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kaulitas Granger. Uji kaulitas Granger dilakukan untuk mengetahui apakah salah satu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan antar variabel. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05, maka ada hubungan kausalitas. Nah, pertama kita blok terdahulu, lalu kita klik enter. Nah, kita klik view, lalu kita ke Granger causality. Kita klik. Nah, untuk angka ini sama dengan yang tadi ya teman-teman, kita hanya mengikuti rekomendasi dari Evius, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari Granger causality. Teman-teman bisa lihat probability-nya di bawah 0,05, maka ada hubungan kausalitas pada data tersebut. Teman-teman bisa membacanya satu persatu.
Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang, yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan antara variabel-variabel di dalam penelitian ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen Cointegration Test. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang. Maka hal itulah yang akan menentukan kita menggunakan metode VCM atau VAR. Maka stepnya itu ngeblok semuanya, lalu klik kanan, lalu klik open, habis itu klik as VAR. Nah, sama dengan pada uji sebelumnya, endogen variabelnya kita ubah menjadi D buka kurung, koma 2. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan pada uji lag optimal tadi, harus sesuai. Dikarenakan pada uji stasionaritas data tersebut mencapai tingkat second difference atau tingkat difference yang terakhir. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Tadi sudah saya sebutkan jika first difference itu hanya memakai D, dan jika level difference atau tingkat pertama itu hanya variabel saja. Nah, selanjutnya setelah rumusnya benar, maka teman-teman ngeklik OK. Nah, ini adalah hasil dari tes uji kointegrasi. Lalu teman-teman klik view. Nah, lalu teman-teman klik kointegrasi tes. Nah, di sini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman. Lag intervalnya saya hanya mengikuti rekomendasi dari eViews. Nah, saya memakai nomor 3, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan melihat probabilitasnya di bawah 0,05, yang dimana berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang. Hal ini yang menentukan nanti bahwa kita menggunakan metode VCM. Nah, setelah dilihat bahwa nilai probabilitasnya memenuhi kriteria uji kointegrasi, nah setelah itu teman-teman klik estimate untuk merubah var type-nya. Dikarenakan kita menggunakan VCM, maka kita ubah menjadi vector error correction. Tinggal klik OK. Nah, ini adalah hasil dari VCM. Nah, untuk yang bagian atas ini adalah bagian jangka panjang, dan yang di bawah ini adalah bagian dari jangka pendeknya hubungan. Teman-teman bisa melihat hasil tersebut. Inilah hasil dari data. Nah, lalu untuk melihat persamaannya, teman-teman bisa klik representasinya, yaitu ini adalah persamaan modelnya, persamaan model VCM-nya dari hasil VCM tersebut. Nah, teman-teman bisa kembali lagi ke hasil tadi, hasil sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes impulse respon, yaitu dengan ngeklik view, lalu klik impulse respon. Lalu ini menyesuaikan saja ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, ini adalah grafik dari impulse respon. Teman-teman bisa melihat grafiknya, lalu teman-teman bisa juga melihat dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah tabel dari impulse respon.
Teman-teman bisa scroll untuk melihat hasilnya. Lalu yang ketiga ini ada combine grafik. Nah, ini adalah gabungan dari grafik-grafik. Lalu selanjutnya teman-teman untuk melakukan uji varian decomposition, teman-teman bisa klik view, lalu klik varian decomposition, lalu ini menyesuaikan seperti tadi ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil dari tabel varian decomposition. Teman-teman bisa scroll sampai bawah, lalu ini ada grafik dari varian decomposition-nya. Nah, ini bentuk grafiknya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat combine grafiknya dari hasil data tersebut. Dan yang terakhir ada stacked grafik. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya. Nah, terima kasih telah menonton video tutorial saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata, dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton.